Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis global hari ini. Pada bagian ini kita akan membahas tentang peranan sistem informasi dalam bisnis, perspektif sistem informasi dan pendekatan kontemporer untuk sistem informasi. Email, konferensi online, dan handphone menjadi alat dasar untuk menjalan bisnis. Sistem informasi adalah fondasi dari rantai pasokan yang serba cepat. Internet menerima banyak bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan mengumpulkan manfaat dari nasabah secara online. Banyak yang baru dalam sistem informasi. Yang membuat manajemen sistem informasi menjadi topik yang paling diminati di dunia bisnis adalah karena manajemen sistem informasi membuat perubahan terus-menerus dalam bidang teknologi, manajemen menggunakan teknologi, dan dampaknya membuat bisnis menjadi sukses. Ketika satu bisnis dan industri muncul, bisnis dan industri yang lama menjadi ditolak, dan perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang belajar cara menggunakan teknologi baru dalam bidang teknologi. Ada 3 perubahan yang saling berhubungan yaitu, 1. Munculnya digital platform. 2. Pertumbuhan software online sebagai jasa. 3. Pertumbuhan cloud computing, di mana banyak bisnis dijalankan oleh internet. Perusahaan digital adalah satu dari hampir semua hubungan bisnis yang signifikan dengan organisasi pelanggan, pemasok, dan karyawan yang memungkinkan secara digital. Proses bisnis mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang berhubungan secara logis bahwa organisasi berkembang dari waktu ke waktu untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik dan cara yang unik di mana kegiatan ini terorganisasi. Contoh dari proses bisnis adalah mengembangkan suatu produk baru, menghasilkan dan memenuhi pesanan, membuat rencana pemasaran dan mempekerjakan karyawan, dan bagaimana suatu organisasi menyelesaikan proses bisnis mereka bisa menjadi sumber kekuatan kompetitif. Aset korporat utama, kekayaan intelektual, kompetensi inti, keuangan, dan sumber daya manusia, dikelola melalui sarana digital. Di perusahaan digital, setiap informasi yang dibutuhkan untuk mendukung mengambil keputusan dalam bisnis tersedia di mana saja dan kapan saja di dalam perusahaan. Perusahaan bisnis berinvestasi lebih pada sistem informasinya secara khusus untuk mencapai 6 tujuan bisnis strategis yaitu, 1. Keunggulan operasional. Perusahaan harus melakukan perbaikan efisien operasi mereka dengan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem dan teknologi informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis. 2. Produk, jasa dan model bisnis baru. Sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Model bisnis merupakan cara perusahaan memproduksi, menyampaikan, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuntungan. 3. Hubungan pelanggan dan pemasok. Jika bisnis memahami dan melayani para pelanggannya dengan baik, memahami bagaimana mereka ingin dilayani, pelanggan biasanya akan kembali dan membeli lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Sama halnya dengan pemasok, semakin terlibat suatu bisnis dengan pemasoknya, semakin lebih baik pemasok menyediakan input vital. Hal ini akan menurunkan biaya. 4. Pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak manajer bisnis berjalan dalam sumber informasi yang tidak jelas, hampir tidak pernah memiliki informasi tepat pada saat yang tepat bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya manajer malah percaya pada prediksi, tebakan, dan keberuntungan, hasilnya adalah produksi yang berlebih atau kekurangan atas produk dan jasa, alokasi yang tidak tepat atas sumber daya dan waktu respons yang buruk. 5. Keunggulan kompetitif. Melakukan sesuatu lebih baik dari pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon cepat dan terkini terhadap pelanggan dan pemasok, semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. 6. Kelangsungan usaha.
Perusahaan berinvestasi dalam sistem dan teknologi informasi karena perusahaan memang membutuhkannya. Dimensi dari sistem informasi adalah organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. 1. Organisasi. Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang di dalamnya, struktur, proses bisnis, dan budaya. 2. Manajemen. Tugas manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Umumnya, para manajer harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu manajer untuk merancang dan menciptakan produk dan jasa baru dan mengelola serta merancang kembali organisasi. 3. Teknologi. Teknologi informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengelolanya, mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membentuk infrastruktur teknologi informasi. Secara umum, bidang sistem informasi dapat dilihat dengan pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Sistem informasi merupakan sistem sosioteknis. Sistem informasi tetap membutuhkan substansi sosial, organisasi, dan investasi intelektual untuk bias berjalan dengan layak walaupun sistem ini terdiri atas mesin dan teknologi fisik. 1. Pendekatan teknis. Pendekatan teknis terhadap sistem informasi menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut. Disiplin ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, metode kuantitatif, dan riset operasi. Ilmu komputer berfokus pada pengembangan teori perhitungan, metode perhitungan dan metode akses dan penyimpanan data yang efisien. Metode kuantitatif menekankan pada pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Riset operasi berfokus pada teknis matematika untuk mengoptimalkan parameter terpilih dari organisasi, seperti transportasi, pengawasan persediaan, dan biaya transaksi. Dua. Pendekatan perilaku. Bagian penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integrasi bisnis strategi, perancangan, implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model dari pendekatan teknis. Misalnya, ahli sosiologi mempelajari sistem informasi dengan melihat bagaimana kelompok dan organisasi memengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Ahli psikologi mempelajari sistem informasi dengan ketertarikan terhadap bagaimana pengambilan keputusan manusia mengenal dan menggunakan informasi formal. Ahli ekonomi mempelajari sistem informasi dengan ketertarikan dalam memahami proses produksi barang-barang digital, dinamika dari pasar digital, dan pemahaman bagaimana sistem informasi baru mengubah pengawasan dan struktur biaya di dalam perusahaan. Pendekatan perilaku sebenarnya tidak mengabaikan teknologi. Teknologi sistem informasi sering menjadi penyebab bagi permasalahan atau isu perilaku, tetapi fokus dari pendekatan ini umumnya bukan pada solusi teknisnya, sebaliknya pendekatan ini berkonsentrasi pada perubahan tingkah laku, kebijakan manajemen, organisasi, dan perilaku.